Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi kita di Batang Kopi tentunya. Sudah familiar ya, kita di Batang Kopi ada beberapa materi, ada beberapa pelatihan. Selain produk, kita juga ada budidaya, roasting, dan barista. Nah, di sini tentunya di kaum milenial sendiri ada beberapa hal penting. Yang utama yaitu tentunya selain skill kita ada hospitality ya. Bukan hanya seorang barista aja, tetapi kita di sini juga ada pemilik resto maupun coffee shop yang perlu dipertimbangkan atau menjadi acuan utama untuk menjalankan bisnis ini. Nah, di sini tentunya kita ada beberapa obrolan tentang manajemen kedai kopi gitu. Yang pertama tentunya apa sih yang paling utama gitu selain hospitality ya? Urutannya itu yang pertama tentunya kalau di coffee shop ada yang namanya penerima tamu atau istilahnya itu meja pemesanan gitu. Nah, di sini udah kita rangkai ada beberapa poin. Yang pertama itu ada mengelola area di bidang inventaris gitu. Nah, di inventaris ini tentunya bukan hanya sekedar alat saja, mungkin di alat-alat kopi, terus juga di sini ada menu-menu, terus ada juga bahan-bahan yang akan diseduh. Nah, di sini fungsinya apa? Merawat meja atau meja kasir, meja bar, pokoknya di tempat pemesanan itu ada beberapa hal. Yang pertama tentu kita harus clean, bersih. Di area pemesanan harus bersih, tentunya harus tidak bau yang aneh-aneh juga. Pelayanannya juga harus menarik di sini. Terus yang juga di sini ada yang kedua yaitu mengelola konsumen. Loh, kok konsumen kok dikelola gitu kan. Nah, mengelola konsumen ini maksudnya itu ada beberapa staf-staf restoran yang di area ini biasanya lebih sulit itu. Maksudnya lebih sulit itu kan mengelola konsumen gitu ada beberapa tipikal konsumen gitu. Ada yang tipikal kaum milenial, ke keluarga, bahkan ada mungkin beberapa customer atau konsumen yang agak cerewet gitu lah, mempertanyakan misalkan di kopi ya, mempertanyakan Mas ini profil dari kopinya itu seperti apa, terus penyeduhannya seperti apa, rasanya nanti yang ditimbulkan seperti apa. Tentunya kita tidak bisa menyalahkan customer itu. Nah, di sini kita perlu menyiapkan selain skill yang kita kuasai, tentunya kita juga harus punya yang namanya edukasi. Kita harus tahu pengertian basic-basic kopi ini dari mana dan sebagainya. Itu kita banyak harus ada edukasi ke customer gitu. Akhirnya kalau kita ditanya, kita tahu ada percakapan, ada perbincangan antara barista maupun customer, ada perbincangan yang menarik itu. Nah, di sini ada juga tugas pemilik restoran. Nah, kebanyakan tugas pemilik restoran itu kan hanya ibaratnya apa ya, mungkin seorang bos memodal, menerima uang, ngeluarin uang, menerima uang. Nah, tentunya tidak seperti itu juga. Yang mungkin yang diutamakan itu yang namanya owner atau bos atau pemilik resto, coffee shop harus mengetahui dari yang sedikit ke yang banyak, dari yang banyak ke yang sedikit. Itu artinya apa? Pemilik resto atau coffee shop itu paling tidak harus mengetahui detail tugas-tugas para karyawan yang ada di situ. Entah itu dari runnernya, dari baristanya, bahkan dari kasirnya. Paling tidak si bos ini udah tahu bagaimana sih cara melakukan atau menjalankan job desk tanggung jawab di bidangnya masing-masing gitu. Paling tidak ketika ada karyawan yang melakukan kesalahan, di situ si bos bisa ngasih tahu. Misalkan contoh kayak misalkan si runner, ketika kalau secara detail dia membawakan apa namanya nampan itu ke misalkan kayak orang tahlilan dan sebagainya, mungkin si bos bisa ngasih tahu, oh kayak gini nih cara membawa nampan yang baik itu seperti ini tuh. Yang terus juga di sini ada banyak ya. Terus di paling penting juga ada di pengolahan SDM. Mengelola SDM itu gampang-gampang susah, tetapi itu menjadi poin utama resto ini bisa berjalan dengan baik.
Tentunya resto ini akan berjalan apabila orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Nah, di sini ada tanggung jawab sendiri nih dari pengelola SDM nih. Nah, banyak pemilik resto lebih memilih untuk bekerja di lini belakang, namun tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari hubungan dengan publik. Sebuah penelitian dari Ohio State University itu menemukan ada bahwa 60% restoran menutup usahanya karena ada pergantian pemilik, terus mengurus karyawan, mengelolanya itu kurang tepat, bukannya tidak benar tapi kurang tepat. Tidak memperhatikan lingkungan sekitar juga, tidak memperhatikan atau perhatian lah istilahnya itu, perhatian kepada karyawan juga. Di sini karyawan itu misalkan ya, kita tidak boleh memarahi secara frontal di depan umum. Kalau dia melakukan kesalahan, paling tidak kita ngasih taunya itu membimbing gitu. Kita itu membimbing, kita itu ibaratnya sama-sama kerja gitu kan, cuma beda posisi aja di sini. Terus juga ada yang namanya menangani masalah. Di sini tuh menangani masalah di resto itu yang dimaksud di sini itu ada mungkin ketika ada beberapa masalah internal di situ, ini adalah tanggung jawab si manajer ataupun si pemilik resto itu. Nah, tanggung jawab siapa? Tentunya ketika resto ini ingin maju dan baik dan benar, tentunya harus ada kerjasama tim di situ. Resto yang besar, coffee shop yang besar, tentunya di situ banyak teman-teman lain, orang-orang lain yang juga ikut memajukan resto ini. Paling tidak ketika yang namanya perkumpulan atau suatu kelompok lah ya, kelompok usaha misalkan di resto itu kadang ada beberapa miskom. Nah, itu perlu diantisipasi, meninggalkan ego, paling tidak egonya itu diperkecil dulu. Karena di sini juga kita susah juga adanya istilah egois dan idealis itu susah dibedakan gitu. Nah, terus juga di sini untuk membangun budaya kerja sama tim, di sini juga ada beberapa. Yang pertama itu di barista misalnya. Di barista itu juga harus bisa yang namanya upselling produk yang kita jual. Misal kita punya beberapa menu, ada salah satu menu yang sekiranya itu kurang bisa keluar gitu. Nah, perlulah kita untuk melakukan yang namanya upselling. Ibaratnya itu gimana sih caranya produk ini atau menu yang susah terjual ini bisa kita keluarkan, dijual. Gimana sih caranya? Tentunya kita harus menawarkan ke customer. Ketika customer datang ke meja pemesanan, kita kasih tahu, "Kak, ini di sini ada menu spesial nih dari kita, ada promo atau apa, yang penting produk ini itu bisa keluar." Karena mengatasi bahan-bahan yang udah dibeli, kalau ini tidak keluar, tentunya ini juga menimbulkan kerugian bagi resto ini gitu. Banyak. Terus juga ada yang di sini aku nulis tuh, di sini adalah mengelola pengoperasian teknis. Tugas manajemen teknis itu akan menjadi lebih mudah bila kamu menggunakan software manajemen seperti maksudnya itu di sini kita juga harus mengandalkan yang namanya alat-alat digital. Terus juga kita gimana ya, namanya perusahaan lah, kayak coffee shop atau resto itu kan juga perusahaan lah kita bilang di situ. Tentunya kita memilih SDM itu menyambung lagi yang tadi, tidak boleh asal-asalan kayak gitu. Kalau misalkan asal-asalan, yang penting udah kamu niat kerja aja di sini kayak gitu, nanti susahnya di tengah jalan. Terus juga ada nih beberapa orang yang udah diajarin di resto ini, terus dia meninggalkan resto ketika dia udah merasa pinter. Ini juga agak sedikit menjadi masalah juga nantinya. Nah, di sini paling tidak yang namanya SDM, yang namanya kita resto, apalagi lebih-lebih coffee shop, tentunya ada beberapa event yang biasanya kita selenggarakan.
entah itu event live akustik, nonton film, atau beberapa event-event yang sekiranya itu bisa mendatangkan keramaian di sini. Nah, di sini fungsinya apa? Event ini yang mengelola siapa? Tentunya SDM yang inovatif, mempunyai ide, gagasan-gagasan membuat event atau melaksanakan event ini sekiranya bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan apa yang kita tuju adanya event ini itu. Misalkan kayak live akustik lah ya, misalkan untuk memancing nih anak-anak muda untuk sekedar mungkin makan, nongkrong, dan sambil menikmati musik di sini. Tentunya ini juga bukan hal yang sepele. Kalau sekedar kayak gitu terus kita tidak main di brandingnya pun agak akan sedikit susah. Terus di sini ada yang namanya sosok yang menjadi sosok di suatu coffee shop atau resto. Itu ada sosok yang penting yang bisa menjadi tujuan gitu loh. Kita mau datang ke, misalkan di coffee shop, kita mau datang ke coffee shop, kadang-kadang itu orang menuju ke situ itu bukan hanya soal menu yang ada, tetapi kadang yang dituju itu pengen ngobrol sama ada seseorang yang sekiranya di situ enak diajak ngobrol, nyaman, mungkin dari pengetahuannya sudah agak luas tentang apalah, misalkan kopi ya tentang kopi, misalkan tentang resto mungkin tentang pengolahan makanan, dengan mungkin bisnisnya, atau dengan intinya di situ itu orang-orang yang bisa kita ajak ngobrol dengan baik gitu. Nah, di manajemen adalah hal penting, yaitu membangun sistem manajemen yang kuat di restoran. Membutuhkan waktu lebih lah ya. Kalau kita pingin usaha kita besar dari modal yang sedikit, ya sabar-sabar lah. Kalau misalkan nggak kemakan zaman, ya udah kita nggak bisa untuk memajukan usaha kita. Ya ada beberapa resiko lah. Kalau kita misalkan dengan budget yang sedikit, modal mungkin kita buka kecil-kecilan, mungkin itu aman dari kerugian. Tetapi itu juga ada konsekuensi, kita tidak bisa mendapatkan momentum di tahun inilah. Misal di tahun ini itu misalkan gaya hidup anak-anak itu sukanya nongkrong dan sebagainya, tetapi dengan view yang bagus, tempat yang nyaman dan sebagainya, ketika kita membangun usaha ini dengan yang sederhana, tentunya akan kurang menarik juga. Tapi itu keunggulannya apa? Mungkin terhindar dari yang namanya kerugian itu. Nah, yang ketika modal yang besar sekalian abres gitu, ada bisa mendapatkan momen sebuah keramaian, apa yang diinginkan anak-anak sekarang, orang-orang sekarang itu kita menyediakan gitu loh. Namun ketika itu gagal di eksekusinya, tentunya kita juga akan mengakibatkan resto kita mengalami kerugian juga. Nah, di sini itu adalah beberapa. Tak kira kalau misalkan kita ngobrol tentang manajemen kafe, terus resto, pengolahan SDM, dan pelatihan-pelatihan yang lain, tentunya nggak bisa kita secara instan untuk bisa memahami itu. Lebih-lebih orang tersebut belum pernah praktek kayak gitu kan. Kalau sekedar teori aja mungkin di Google, YouTube mah banyak banget. Namun alangkah baiknya kita benar-benar harus belajar itu ke ahli yang tepat lah, orang yang benar tahu di dalam bidangnya itu. Oke lah, mungkin cukup sekian ya buat ini obrolan nyantai aja. Saya itu pengen nanti ada teman-teman kalau misalkan yang tertarik kalau ingin membuat coffee shop atau membuat pelatihan ataupun apa berkaitan dengan kopi, resto, makanan atau apa, bisa datang aja langsung ke sini ya. Yang ada di bawah ini udah dikasih keterangan, ada kontak personnya juga. Nanti langsung datang aja lah. Ini cuma buat ngasih tahu aja bahwa kayak kita ini di Batang Coffee juga menyediakan yang namanya jasa manajemen kafe, pelatihan barista bersertifikat tentunya. Kita juga ada budidaya, kita juga ada pelatihan roasting, dan kita juga mempunyai event tahunan. Itu ada kenduri kopi, itu 1 tahun sekali, tingkat nasional masian, yang kita masih usahakan itu menjadi yang lebih besar lagi. Oke, cukup sekian ya dari saya, dari Batang Coffee.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.